Sekarang udah zaman digital ya, dimana tidak perlu kita membaca buku, karena dengan kita browsing untuk mencari sesuatu, itu semua sudah bisa kita baca dan kita temukan. Tapi kalau boleh tahu bahwa apa yang didapat di situ belum tentu itu benar. Tapi kalau buku yang memang nyata tulisannya, itu tertanggung jawab. Karena di dalamnya tertuang pikiran yang dapat manfaatnya untuk yang membaca. Kita hilangkan paradigma lama bahwa perpustakaan itu adalah tempat atau gudang buku, di mana orang datang, duduk, ngambil buku terus baca tapi kita jadikan perpustakaan itu sebagai sarana pengetahuan, sarana belajar, sarana edukasi, dan juga sarana rekreasi. Halo sahabat inovasi, berjumpa dengan saya Sari dalam podcast Labinov, inovasi yang nyata, no wacana. Karena sesungguhnya inovasi itu bukan hanya tentang teknologi yang mutakhir, tetapi adalah keberanian dari mereka yang ingin melakukan perubahan demi kesejahteraan masyarakat. Kita sering mendengar bahwa literasi adalah fondasi dari masyarakat yang berdaya. Sementara kearsipan adalah memori organisasi yang tak ternilai. Tanpanya, kebijakan bisa kehilangan konteks dan sejarah bisa menghilang. Maka perpustakaan dan arsip bukan sekedar unit pendukung, melainkan pusat peradaban dan tata kelola yang akuntabel. Sahabat inovasi, hari ini kita akan berbincang tentang dua hal yang memegang peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga memori kolektif pemerintah, yaitu perpustakaan dan kearsipan. Telah hadir bersama dengan kami di ruang studio Labinov, yaitu Ibu PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong. Dengan hormat, kita sapa Ibu Fatima Frilda Syukur SOS MMPD. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini. Terima kasih. Bagaimana Ibu, sehat? Sehat. Sedikit serak. Iya, karena mungkin sekarang kondisi cuaca seperti ini Bu ya, anomali, makanya mudah terkena batuk dan flu ya Bu ya. Betul. Sesungguhnya saya juga Ibu, udah gatal tenggorokannya ini, tapi tidak apa-apa Ibu, karena kan kita tetap akan membahas hal-hal yang menarik, walaupun mungkin sedikit terganggu, tetapi tetap kita berjalan. Baik. Siap. Ibu Frilda, kita mau pertama ini kita berbicara tentang kondisi dan arah kebijakan. Nah, saat ini Ibu sebagai PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong, kira-kira bagaimana Ibu melihat kondisi keadaan dari perpustakaan yang ada di daerah kita Kabupaten Sorong, serta kira-kira juga arah kebijakan ke depannya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong akan mengarah kemana untuk mengembangkan saat ini pengembangan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Sorong ini. Mungkin bisa di-spill ke kita semua, sahabat inovasi. Terima kasih saya diundang ke Labinov podcast bersama Mbak Sari. Jadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu dua kelembagaan, satu nomenklatur, perpustakaan dan kearsipan, di mana perpustakaan mengurusi terkait dengan bagaimana pengembangan literasi, dan kearsipan itu bagaimana dokumen negara, tata kelola kearsipan itu dapat ditata dan dikelola baik oleh pemerintah daerah. Sebagai PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, saya melihat hal ini sebagai tanggung jawab yang besar, karena di satu sisi rendahnya minat baca masyarakat, sehingga kita harus cari jalan keluar, solusi bagaimana mengembangkan perpustakaan menjadi suatu sarana yang menarik, yang nyaman untuk masyarakat berada di situ. Kita hilangkan paradigma lama bahwa perpustakaan itu adalah tempat
atau gudang buku, di mana orang datang duduk ngambil buku terus baca tapi kita jadikan perpustakaan itu sebagai sarana pengetahuan, sarana belajar, sarana edukasi, dan juga sarana rekreasi. Dengan kita menciptakan paradigma baru terkait dengan perpustakaan yang di bawahnya adalah sarana rekreasi, menjadikan masyarakat akan berminat datang ke perpustakaan. Yang berikutnya terkait dengan kearsipan. Mungkin bagi orang masyarakat dipandang arsip itu sebelah mata. Tapi kalau boleh tahu bahwa kita lahir itu butuh arsip, yaitu akte kelahiran. Kita mati pun harus ada arsip, akte kematian. Otomatis arsip itu melekat pada diri kita. Untuk itu, apapun yang menjadi catatan pribadi maupun kelompok, arsip itu tetap melekat pada diri kita. Gitu, Mbak Sari. Baik, Ibu. Berangkat dari pernyataan Ibu sebelumnya tentang perpustakaan itu kita mau hilangkan, seperti Ibu tadi sampaikan, mau hilangkan paradigma yang lama, perpustakaan hanya sebagai gudang buku, tetapi Ibu mau menambahkan bahwa perpustakaan itu adalah tempat yang ingin dibuat menarik, yang dimana itu sebagai tempat belajar yang edukatif, yang kreatif, bahkan ada sarana rekreasinya. Nah, di sini Ibu, pertanyaan saya, di era digital seperti sekarang, kira-kira bagaimana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong melakukan terobosan agar perpustakaan tidak hanya menjadi tempat baca, tapi juga menjadi pusat literasi yang di dalamnya ada ruang untuk kreativitas masyarakat. Bisa dibagikan kepada kita, Ibu. Baik, Mbak Sari, kita melihat bahwa orang atau masyarakat melihat sekarang udah zaman digital ya, dimana tidak perlu kita membaca buku, karena dengan kita browsing untuk mencari sesuatu, itu semua sudah bisa kita baca dan kita temukan. Tapi kalau boleh tahu bahwa apa yang didapat di situ belum tentu itu benar. Tapi kalau buku yang memang nyata tulisannya, itu tertanggung jawab. Karena di dalamnya tertuang pikiran yang dapat manfaatnya untuk yang membaca. Nah, untuk itu sebagai PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kita melihat dalam era zaman digitalisasi yang dimana para kaulah muda pada anak-anak Gen Z ya, Gen Z ya, sekarang ini mereka lebih suka ke smartphone daripada mereka membaca buku. Di perpustakaan ada buku-buku elektronik, e-book yang kita siapkan, yang mungkin referensinya memang masih terbatas sebanyak 300. Dan itu juga kita lagi berupaya untuk dengan Perpusnas untuk bagaimana kalau mereka mencari buku-buku yang tidak ada di link yang kami sediakan, mungkin dari Perpusnas bisa membuka link itu untuk bisa mereka akses, mendapatkan. Terintegrasi seperti itu ya, Bu. Terintegrasi seperti itu. Ini yang terobosan pertama yang kita ingin coba. Yang kedua, kita melihat bahwa perpustakaan ini banyak mahasiswa yang datang, mereka membuat podcast, membuat kegiatan-kegiatan yang bagi saya itu baik, positif, karena sekaligus mereka promosi. Iya. Jadi kalaupun mereka datang minta izin, Ibu kita mau di sini foto-foto, saya memberikan kesempatan untuk mereka, silahkan, karena ini bagian daripada promosi. Jadi bagaimana kita ciptakan suasana di perpustakaan itu nyaman. Mungkin sekarang ini lihat lagi sementara kita membuat pavilion blok sarana. Jadi di dalam perpustakaan itu memang tidak dianjurkan untuk membawa makanan, karena takut jangan sampai kena buku-buku basah. Benar. Di sementara ini kami membangun di luarnya, kami lagi membuat Starbook. Jadi Starbook itu tempat ngopi dan juga bisa sambil baca buku di situ. Jadi sementara dibuat. Tapi tidak boleh membasahi buku. Jadi yang para pengunjung atau para
masyarakat anak-anak muda yang mau meminjamkan buku, mungkin mereka bisa membaca sambil ngopi, tapi dengan catatan harus jaga jangan sampai kopinya tumpah ke buku. Kalau di perpustakaan suasananya kan full AC, jadi kita menjaga itu juga, jangan sampai uap makanan. Jadi mengganggu ya ketentraman dan kenyamanan para pengunjung yang lain, sehingga kita membuat alternatif Starbucks itu untuk para pengunjung yang suka ngopi, dia membaca sambilnya ngopi di luar, sementara lagi dibangun. Luar biasa. Wah, berarti dari pengembangan di dalam, saya kan sudah pernah ya sahabat inovasi, saya juga salah satu yang punya kartu apa namanya Ibu tuh? Kartu pengunjung. Jadi saya sudah tahu gambar tampak dalam dari ruangan perpustakaan daerah kita Kabupaten Sorong itu sudah sangat nyaman, full AC, bahkan ada pojok-pojok yang dibuat dengan lukisan-lukisan yang menarik. Sampai saya pernah datang dan ada juga ruangan itu ya Bu ya. Ruangan untuk anak-anak TK berkunjung itu ruangan Tabagasi. Nah sekarang adalah pengembangan lagi Bu ya, dengan tempat ngopi, pojok ngopi sambil bisa baca buku. Tentunya sahabat-sahabat inovasi. Nah, sahabat-sahabat inovasi pasti di antara sahabat-sahabat inovasi di sini ada anak-anak muda yang berdomisili di Kabupaten Sorong, bisa datang berkunjung. Mari baca-baca buku dengan tempat yang nyaman, enak, bahkan sekarang sudah disediakan, akan dikembangkan Ibu atau sementara sudah ada? Sementara dibangun pojok ngopinya sambil membaca buku. Nah, Bu, di sini mungkin saya juga sebagai saya masih anak muda, jadi terhitung masih muda. Saya mau tadi tentang Ibu bilang sekarang anak-anak muda banyak yang langsung mau cari di internet tanpa membaca buku terlebih dahulu. Mungkin Bu, alasannya ini saya mungkin sebagai justifikasi anak muda, karena kan sekarang arus komunikasi informasi sangat cepat. Kita terbiasa dengan sesuatu yang cepat. Sedangkan kalau membaca buku kita harus memang benar-benar baca dari awal biar tahu. Atau misalnya kita cari di daftar isinya, indeksnya, mana yang akan kita cari. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Mungkin seperti itu Bu. Karena terbiasa dengan kecepatan informasi sehingga agak suka nge-skip gitu tentang buku. Tetapi saya juga pernah menonton Ibu, salah seorang ahli literasi. Profesornya mohon maaf saya kurang hafal namanya Bu. Tapi beliau mengatakan bahwa kita membaca buku literasi, walaupun itu adalah buku fiksi, tetapi kalau kita membaca itu akan membuka wawasan pikiran yang lebih baik daripada tidak membaca buku sama sekali. Jadi kadang ada yang bilang, cuma membaca buku-buku fiksi aja. Loh, jangan salah. Dari kecintaan membaca buku fiksi akan bisa berkembang. Bahkan teman-teman saya Bu, dari zaman-zaman sekolah mereka yang suka. Dari dulu kan ada namanya teen lit ya Bu ya. Buku-buku teen lit untuk anak-anak remaja, anak-anak pemuda dibaca-baca. Sekarang teman saya sudah kerja di Kompas bagian editorial. Seperti itu Bu. Mungkin itu salah satu contoh ya kecintaan untuk literasi. Ya. Ada juga praktek terbaik atau cerita inspirasi dari seorang yang namanya Jackson Ma, lupa nama dari dia. Ini ya, pembuat aplikasi Bing. Bukan, dia cleaning service di Hotel Aimas. Oh, maaf saya. Jadi setelah dia bekerja selesai, dia selalu mencari internet ya, yang free internet wifi. Makanya dia mendapat informasi bahwa di perpustakaan itu free wifi. Dia ke perpustakaan, dia browsing terkait dengan beasiswa LPDP. Dan dia salah satu yang testimoni bahwa perpustakaan mengangkat derajat dia, membantu dia sehingga dia mendapat beasiswa LPDP di London dan juga di Australia. Ya, luar biasa. Iya. Jadi itu cerita inspirasi dari anak Papua yang anaknya yatim piatu yang dia di sini bekerja sebagai cleaning service di salah satu hotel. Setelah dia bersihkan, terus dia punya waktu luang, dia ke perpustakaan sambil membuka, karena di sana kita menyediakan fasilitas sarana multimedia di mana siapa aja bisa masuk ke dalam untuk membrowsing atau mengakses
internet. Jadi dia mencari terkait dengan informasi beasiswa LPDP, dan setelah itu mulai dari pagi setelah dia bersihkan sampai perpustakaan itu tutup, dia tetap berada setia di situ. Rupanya dia sedang mengikuti tahap by test, jadi tahap step by step kan, ya sudah selesai dia ikut lagi. Dan pada suatu waktu dia tanya kepada salah satu staf kami yang pustakawan, apakah perpustakaan hari Sabtu buka? Terus pustakawan saya bilang, tidak, untuk kali ini kita tidak buka karena waktu itu zaman baru selesai COVID. Jadi kita hari Sabtu kita tidak buka. Dia bilang, kakak bisakah bantu saya untuk tahapan ini, saya sudah lolos. Saya masih tinggal satu lagi untuk saya lolos ke beasiswa S2. Akhirnya dengan senang hati pustakawan bilang, kalau gitu adik besok jam berapa saya tunggu. Dan disitulah dia memberikan apresiasi kepada kita bahwa sarana belajar yang membawa dia ke arah sukses itu adalah fasilitas yang dia pakai adalah perpustakaan. Itu bagian daripada testimoni yang dapat kami sampaikan bahwa kami menyediakan sarana fasilitas, sarana multimedia yang siapa saja bisa datang untuk membuat tugas, browsing terkait dengan pokoknya akses internet yang dia inginkan gitu. Terobosan-terobosan yang kita lakukan selama ini, kita tahu bahwa Tabagasi itu dia hanya berada di perpustakaan yang di tengah kota, di mana hanya di sekelilingi orang-orang yang atau anak-anak TK PAUD yang berada di tengah kota aja yang bisa datang. Kami lebih sekarang membuka Tabagasi ini ke daerah-daerah distrik dan kampung lagi. Jadi replikasi Tabagasi itu berada lagi di kampung di beberapa distrik yang kami buka. Selain itu, selama ini kami juga ada mobil antar jemput. Jadi ada bus kami yang misalnya TK PAUD yang datang tapi mereka transportasinya nggak ada atau transportasinya mereka minta dari kita, itu dengan senang hati kita akan menjemput mereka, bahwa mereka selesai kita kembalikan lagi ke sekolah. Jadi itu kita sudah lakukan. Jadi Tabagasi ini dia dari tahun ke tahun dia mulai meningkat, artinya dia upgrade terus sehingga yang namanya inovasi kan dia berkembang. Jadi mulai dari Tabagasi yang ada di ruang perpustakaan saja, kembali kita replika Tabagasi di kampung-kampung. Sesudah itu kembali kita pengadaan bus untuk menjemput anak-anak TK PAUD yang setiap minggu jadwal mereka selalu ada datang di Tabagasi. Gitu. Jadi setiap tahun ada pengembangan. Mungkin ke depan bisa Ibu ya, pengembangannya bukan hanya di dalam Bu, tadi di distrik apa saja Bu? Di distrik Mayamuk. Di Kokoda, Kampung Kokoda. Dengan satu tahun ini nanti di Klamono. Iya. Apakah nanti ada perkembangan lainnya Bu? Mau sampai di distrik Aimas mereka berarti larinya ke sini ya Bu ya? Iya, langsung kalau ke perpustakaan wilayah distrik Aimas mereka ke sini rata-rata masih dekat. Tapi kita cari yang di mana masyarakat OAP, karena memang kalau kita lihat sumber dananya dari Otsus berarti harus menyentuh ke masyarakat asli Papua. Jadi itu yang kita jalani. Kalau misalnya sumber dananya dari Otsus berarti kita harus buat yang benar-benar menyentuh kepada masyarakat OAP. Begitu. Itulah sahabat inovasi ya. Iya. Baik. Sekarang ini kami lagi kembangkan terkait dengan bahasa Moi. Iya. Jadi sementara kami lagi membuat kamus bahasa Moi sederhana dari 3 bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Moi. Di mana untuk anak-anak TK PAUD dan juga kepada anak-anak peserta didik kelas awal, mana supaya mereka mengetahui bahwa mata dengan bahasa Moi itu apa, hidung, mulut, anggota tubuh, sapaan-sapaan yang biasa, ibu, bapak, kakak, adik, nenek, itu kita kumpulkan jadi bahasa, jadi bisa menjadikan bahan ajar untuk
kurikulum muatan lokal nanti Muatan di lokal. pendidikan. Iya Bu, ini salah satu yang menarik sekali dari perpustakaan, bukan hanya tentang kearsipannya, bukan hanya tentang perpustakaannya, literasi saja, tetapi merambah sampai ke kamus-kamus ya Bu ya. Baik. Itu juga berarti berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kak Bu? Kita berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dengan komunitas MOI. Jadi ini besok ada kegiatan kita yang lomba bercerita bahasa MOI untuk tingkat SMP dan SMA. Yang tingkat SMP kami sederhana aja, mereka bagaimana membaca Pancasila dengan bahasa MOI. Sedangkan yang untuk tingkat SMA memperkenalkan wilayah daerah Kabupaten Sorong dengan menggunakan bahasa MOI. Iya. Wah, itu luar biasa Bu, karena mungkin beberapa tempat di Indonesia seperti di Jawa pasti diajarkan dalam muatan lokalnya ada bahasa daerah, tarian daerah. Sedangkan kalau kita di sini ini merupakan contoh yang baik Bu menurut saya, karena kan sejauh ini belum dapati di sekolah-sekolah. Mungkin ada 1-2 yang telah mengajarkan bahasa asli daerah Sorong, yaitu bahasa MOI kepada peserta didik, tetapi belum secara masif dilakukan. Padahal ini adalah hal yang penting, bagaimana kita mengingat budaya lokal yang ada. Dan anak-anak harus mengenal, bahkan setidaknya bisa menguasai sedikit-sedikit Bu. Sapaan, memperkenalkan diri, seperti itu. Terima kasih Bu untuk penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Kita tahu bersama Ibu bahwa kearsipan kan punya peran vital dalam menciptakan birokrasi yang tertib dan transparan. Di sini bagaimana upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong dalam membangun budaya tertib arsip di lingkungan pemerintah daerah? Seperti itu. Baik. Jadi kita melihat bahwa berbicara terkait dengan arsip ini dokumen yang sangat vital ya, yang harus di OPD, karena pemeriksaan terkait dengan pertanggungjawaban itu berarti otomatis dokumennya kan harus arsip. Betul. Ya. Jadi arsip itu kan terdiri dari arsip aktif dan inaktif. Arsip aktif itu adalah arsip yang tetap berlaku di sepanjang perjalanan birokrasi kelembagaan itu masih tetap berlaku, maka arsip itu masih dikatakan arsip aktif. Ya. Sedangkan arsip inaktif itu adalah arsip yang sudah masa retensi arsipnya udah selesai, sehingga arsip itu mungkin bisa dapat dimusnahkan. Terkait dengan itu teman-teman di arsip, mereka di bidang pembinaan dan pengawasan arsip, mereka turun ke OPD, dinas-dinas, untuk bagaimana melihat tata kelola arsip yang benar dan baik. Karena terkait dengan tata naskah dinas, selama ini kita melihat mungkin untuk surat masuk, surat keluar, teman-teman merasa bahwa ya mereka udah bikin ini udah betul, padahal kan sebenarnya ada aturan Perbuk yang sudah diberikan kepada setiap OPD, jadi harus berfokus kepada itu. Jadi selama ini teman-teman di bagian arsip sudah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada 32 OPD dan juga distrik, dan melihat ada memang beberapa dinas-dinas yang sudah mulai menata arsip dengan baik. Di kemarin tanggal 13 kami mengadakan BIMTEK arsip dinamis, di mana narasumbernya kami panggil langsung dari ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, untuk memberikan materi bagaimana mengelola arsip dinamis dan bagaimana tata kelola naskah dinas yang baik. Dan itu pesertanya adalah Kasubag Kepegawaian dan staf yang mengurusi surat masuk, surat keluar. Jadi masing-masing OPD diminta 2 orang, sehingga saya lihat kemarin bahwa ada beberapa OPD yang sudah paham bahwa bagaimana untuk mengarsipkan dokumen-dokumen yang masih aktif dan dokumen-dokumen yang masih berlaku. Ya. Bu, pertanyaan saya mungkin masih dengan kearsipan, Bu. Kira-kira dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kita ini, apakah sudah ada sistem informasi kearsipan digital dari Dinas Kearsipan sendiri? Iya, jadi
kami tahun kemarin sudah dengan Andri untuk Sri Kandi. Sri Kandi itu sistem kearsipan yang lebih kepada digital. Jadi surat masuk keluar itu lebih kepada digital. Jadi walaupun pimpinan tidak ada, tapi lewat aplikasi dia bisa mengetahui surat yang masuk dan bisa mendisposisi. Tapi sayangnya admin-admin di OPD yang belum bisa untuk melakukan itu. Jadi kami harus OPD Dinas Kominfo yang harus membackup ini, karena untuk digitalisasi itu leading sektornya juga ada di Kominfo. Gitu. Tapi mungkin kedepannya ada pengembangan pada sektor itu ya Bu ya? Iya, itu tetap karena kami sudah mengangkat admin OPD dan juga admin kabupaten, sehingga ke depan itu harus ya. Mau dengan tidak mau harus, karena ini zaman digitalisasi yang kita tidak bisa stagnan hanya begitu, tapi kita harus berkembang untuk lebih maju, lebih upgrade lagi. Iya. Kan kalau secara digital disimpan kan kayaknya lebih mudah ya Bu ya, mencarinya sudah dengan ada fitur search, tinggal gampang mencari. Kalau ini kan misalnya kalau yang masih konvensional, masih manual, kita harus cari satu-satu per indeksnya, meribetkan. Tapi semoga harapan ini bisa terlaksana ya Bu ya. Amin. Dan para admin OPD bisa bekerja sama dengan baik juga Bu. Iya. Nah Ibu, ini saya mau bertanya Bu, dari Dinas Perpustakaan sendiri, kira-kira saat ini sudah adakah tindakan-tindakan untuk menjangkau kelompok-kelompok minor atau kelompok-kelompok rentan? Seperti kan kalau untuk anak-anak yang tinggalnya jauh di kampung, tadi ada beberapa tempat yang replikasi Tabagasi itu kan Bu. Tapi apakah perpustakaan kita di daerah Kabupaten Sorong ini dia sudah ramah terhadap kaum disabilitas? Seperti itu? Bagaimana Ibu? Baik, salah satu inovasi dari Kepala Bidang Pengolahan Layanan Pelestarian Bahan Pustaka itu inovasinya bernama Pelita Lara. Pelita Lara, peduli kaum disabilitas. Wow. Ya, jadi di perpustakaan itu sekarang ada tempat atau yang diprioritaskan untuk mereka kaum disabilitas, difabel ya, kaum difabel, dan juga ada pojok yang untuk kaum difabel mereka bisa duduk. Ada di situ buku-buku braille yang kami sediakan di pojok juga untuk mereka kaum difabel. Dan ke depan sarana prasarana juga mungkin kita harus membuat, karena pengalaman ada satu pengunjung yang memang difabel, di mana untuk dia naik ke atas itu dia menggunakan kursi roda, mungkin karena keinginannya untuk membaca sehingga agak susah. Itu yang kami pikirkan, bahwa selama ini perpustakaan ini kita udah bangun untuk para mereka yang apa istilahnya normal ya, tapi untuk difabel ini kita belum memperhatikan sampai situ. Akhirnya aksi perubahan atau inovasi dari salah satu kepala bidang itu dia mengangkat terkait dengan untuk kaum difabel. Berarti Bu Frilda, kan saya ini juga salah satu pengunjung. Berarti untuk bisa dikatakan difabel friendly, itu tangga-tangga depannya mungkin bisa ya. Itu ada perubahan sedikit gitu. Betul, harus itu. Karena ini sementara kita lagi sementara, mungkin kalau pulang kan lihat masih ada pekerjaan di situ yang memang nanti ke depan kita akan membuat di situ untuk lebih kepedulian kita terhadap mereka. Ya. Luar biasa ya Bu ya, perpustakaan Kabupaten Sorong ini makin hari makin oke, makin banyak upgrade-nya. Dan buat sahabat-sahabat inovasi yang ada di Kabupaten Sorong, jangan ragu untuk main-main ke perpustakaan, karena di sana akan banyak sekali pojok-pojok yang menarik, buku-buku yang menarik, dan juga tempat yang nyaman buat sahabat-sahabat inovasi.
Satu lagi, Mbak Sari, di ruang publis alun-alun itu ada Pocadi. Saya lihat Bu. Iya. Pojok baca digital. Itu dari perpustakaan. Dari perpustakaan yang menyiapkan, di mana di situ setiap sore ramai, hari Sabtu itu ramai dengan anak-anak suka datang ke situ. Jadi di situ lebih banyak kepada buku-buku yang lebih ke digital. Jadi mereka ada beberapa PC yang disiapkan sehingga mereka bisa browsing untuk cari buku-buku yang ada di situ. Ibu bisa kasih tahu ke teman sahabat-sahabat inovasi itu jam berapa saja buka Bu, dan setiap hari apa aja gitu? Oh ya, baik sahabat inovasi, ingin saya mengajak kita semua untuk mungkin bisa berkunjung ke Pocadi, pojok baca digital yang terletaknya di ruang publis alun-alun. Untuk sementara mungkin di jam sore baru terbuka karena kita memang kekurangan tenaga untuk bisa stay di sana. Sehingga kalau sore dan hari Sabtu itu ada petugas yang jaga di situ mulai dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Oh, jam 9 sampai 5 sore. Iya. Oh, pantesan Bu kalau saya lagi lari atau jalan olahraga di taman alun-alun, di situ kan mungkin jam olahraga saya jam-jam 6 itu sudah saya lihat pintunya udah ketutup. Iya. Sayang sekali. Tapi ini juga pesan buat sahabat-sahabat inovasi, mungkin sebagai orang tua, sebagai saudara, kita bisa mengingatkan kepada anak-anak kita yang datang berkunjung ataupun yang sedang bermain di taman alun-alun Aimas Kabupaten Sorong untuk tetap menjaga kebersihan, tidak mencoret-coret tempat fasilitas umum yang ada. Karena Ibu, saya lihat kemarin banyak ada coretan-coretannya dan itu makanya mungkin perlu ya Bu ya kita mengingatkan kepada petugas yang ada di sana untuk bisa memperingati anak-anaknya gitu ya, supaya kita bisa menjaga fasilitas umum. Kalau indah, bersih kan kita juga nyaman. Seperti itu. Tadi Bu kita sudah ngobrol tentang Tabagasi, Taman Baca, Gesit Asik dan Inovasi. Kemudian juga sudah ada Pelita Lara. Dan bisakah Ibu bocorkan kira-kira kedepannya dalam waktu dekat atau nanti akan ada inovasi-inovasi lainnya selain tadi ya, selain pojok ngopi tadi, apa tuh Bu namanya? Starbucks kayak plesetan yang itu ya Bu ya, plesetan dari coffee shop yang besar itu Bu. Selain itu Bu, kira-kira apakah ada inovasi lainnya akan dirilis? Kedepan ini mungkin kita lebih fokus kepada bahasa budaya dan bahasa daerah, karena kita lihat bahwa salah satu visi dari Pak Bupati, visi dan misi Pak Bupati adalah bahasa dan budaya daerah. Jadi kita lihat survei membuktikan bahwa masyarakat usia 35 tahun itu mereka sudah tidak bisa lagi berbahasa daerah Moi, yang orang asli Moi. Sehingga melihat hal ini sangat miris ya. Kita melihat bahwa bahasa Moi yang diangkat sebagai bahasa ibu di tanah Malam Moi, dia akan punah. Makanya dari perpustakaan melihat hal ini, kita sementara membuat kamus, dan kamus ini nanti akan launching di tanggal 31 bersamaan dengan pengukuhan Bunda Literasi. Pengukuhan Bunda Literasi ini kita mengangkat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sorong, Ibu Nyonya Junita Linda Kamuru sebagai Bunda Literasi. Ada beliau sebagai role model bagaimana untuk menggerakkan literasi di tanah Malamoi tercinta. Karena kalau berbicara literasi bukan berarti bagaimana melek baca, tapi bagaimana kita kembangkan budaya. Bahasa, dan hal-hal yang bersifat untuk harus dipubliskan itu kita gaungkan, kita gemahkan sehingga menjadi booming dan viral, dan itu merupakan bagian daripada pengembangan literasi. Ini bisa ada hashtag kayak gini Bu, hashtag yang cinta budaya, cinta budaya, yang berbudaya, yang cinta literasi. Ini ide aja Bu. Oke. Bu, sebagai penutup dari segmen kita pada hari ini, Ibu Frilda bolehkah berikan closing statement
terkait dengan inovasi dan program-program kerja yang ada Ya, buat baik. sahabat-sahabat inovasi. Bagi siapa saja, inovasi itu tidak pernah mati. Mari kita berkarya dan kita terus berkembang diri untuk mendapatkan hal yang baru yang positif untuk pemerintah daerah Kabupaten Sorong ke depan yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu, Terima terima kasih. kasih kehadirannya, terima kasih untuk insight-nya buat kita semua, sahabat-sahabat inovasi, bahkan kru-kru yang ada di dalam studio Labinov pada hari ini. Semoga inovasi-inovasi Ibu boleh berjalan dengan lancar, dengan Amin. baik, dan sahabat-sahabat inovasi juga terinspirasi. Apalagi yang saat ini memegang jabatan, para aparatur sipil negara, untuk dapat melaksanakan ide-ide kreatifnya sama seperti Ibu Frilda, dituangkan dalam pekerjaannya. Salam hangat Bu buat para tim, teman-teman yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong. Dan sahabat inovasi, kita masih akan ada lagi segmen-segmen yang menarik, perjumpaan-perjumpaan yang menarik, tokoh-tokoh inspiratif lainnya pada kanal kita, kanal Labinov, Laboratorium Inovasi. Untuk itu, jangan bosan-bosan untuk mengecek channel YouTube kita, channel Laboratorium Inovasi, karena tentunya sahabat-sahabat tidak akan dikecewakan dengan konten-konten yang ada. Oke, terus semangat, salam inovasi. Salam inovasi, salam Sampai literasi. jumpa. Salam literasi. Terima kasih. Terima kasih, Bu.